Di Indonesia, dukun itu masih ada di mana-mana. Ada yang didatangi karena usaha sepi, ada karena masalah keluarga, dan juga ada karena putus asa. Dan hampir semua orang yang pernah ketemu mereka pulang tanpa bisa bilang apa-apa. Bukan karena dukunnya benar, tapi karena kita tidak tahu harus tanya apa. Video ini bukan buat menghina kepercayaan siapapun. Tapi kalau ada orang yang ngaku punya kemampuan gaib dan minta bayaran, kamu boleh kok minta buktinya. Caranya simpel. Satu pertanyaan kecil sudah cukup buat mereka tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Yuk, mulai dari yang paling sering kamu dengar. Ada orang yang bilang dia bisa memperlaris usaha kamu. Terus kamu nanya, kapan omsetnya bisa naik? Dan jawabannya hampir selalu sama. Waktunya tidak bisa ditentukan. Tergantung energi dan usaha kamu sendiri juga. Kedengarannya masuk akal ya. Tapi sebelum percaya dia bisa menerawang rezeki kamu, coba minta dia buktiin hal yang jauh lebih kecil dulu. Minta dia terawang siapa yang bakal datang ke warung kamu besok jam 12 siang, pakai baju warna apa, sama pesan menu apa. Kalau hal sekecil itu aja tidak bisa, kenapa kamu harus percaya dia bisa ngubah sesuatu yang jauh lebih besar? Ada juga yang bilang bisa lihat aura dan baca energi kamu. Terus dia mulai bilang hal-hal yang kedengarannya dalam, energimu gelap, ada beban yang kamu pendam, ada orang di sekitarmu yang tidak tulus. Kedengarannya menyentuh ya. Tapi sebelum percaya dia bisa baca energi yang tidak kelihatan, coba minta dia buktiin satu hal kecil dulu. Kamu punya satu masalah terbesar dalam hidup kamu sekarang. Minta dia baca dari aura kamu, masalahnya apa. Nah, ini lebih jauh lagi. Ada yang bilang bisa lihat nasib kamu, masa depan kamu, kapan kamu akan berhasil, jalan hidup kamu ke depannya. Dan jawabannya selalu kedengarannya besar. Kamu akan ketemu cobaan berat, tapi habis itu ada cahaya. Tapi sebelum percaya dia bisa lihat sesuatu yang bahkan belum terjadi, coba minta dia buktiin hal yang jauh lebih kecil. Tanya dia, besok pagi kamu keluar rumah jam berapa? Kalau kejadian besok pagi aja tidak bisa ditebak, nasib mana yang sebenarnya dia lihat? Yang ini lebih serius. Ada yang bilang bisa ngobrol sama arwah orang yang sudah meninggal. Dan ini yang paling berbahaya, karena menyentuh orang yang lagi berduka. Mereka bilang arwah orang tua kamu mau nyampein sesuatu. Bahwa mereka baik-baik saja. Bahwa mereka masih jagain kamu. Tapi sebelum percaya dia beneran ngobrol sama arwah orang yang kamu sayangi, coba minta dia buktiin satu hal kecil aja. Minta dia tanya almarhum, nama lengkap ibunya siapa. Kalau arwah yang katanya ada di sana aja tidak bisa jawab pertanyaan sesimpel itu, sebenarnya kamu lagi ngobrol sama siapa? Dan ini yang paling sering dipakai buat nakut-nakutin orang. Saya bisa kirim santet ke musuh kamu. Klaim ini bukan cuma soal uang. Ini soal bikin kamu takut. Dan orang yang takut tidak akan banyak nanya. Tapi cukup satu permintaan kecil aja. Sebelum percaya dia bisa kirim sesuatu yang tidak kelihatan ke orang yang bahkan tidak ada di sana. Minta dia kirim santetnya ke kamu. Sekarang, di depan kamu. Kamu tunggu. Kalau ke orang yang berdiri tepat di depannya aja tidak berani, sebenarnya apa yang harus kamu takutin? Kamu lihat kan polanya? Setiap kali kita minta bukti hal yang kecil dan spesifik, mereka tidak bisa jawab. Bukan karena pertanyaannya susah, tapi karena memang tidak ada yang bisa dibuktikan. Kamu tidak harus jadi orang pintar buat ngadepin mereka. Kamu cuma perlu tahu pertanyaan yang tepat. Dan sekarang kamu sudah tahu.